Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIA 4 ingin menjelaskan tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Pengertian hukum. Hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur dan mengikat tingkah laku manusia yang harus dipatuhi dan jika melanggar akan mendapat sanksi atau hukuman. 2. Tujuan hukum. Secara umum, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Secara konfrehensi, hukum merupakan alat untuk mengubah masyarakat. Sedangkan secara lebih rinci, terdapat beberapa teori dan pendapat tentang tujuan hukum adalah sebagai berikut. A. Teori etis. Menurut teori etis, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan. B. Teori utilitis. Menurut teori utilitis, hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang sebesar-besarnya. C. Teori campuran. Teori ini dikemukakan oleh Mukhtar Kusmaatmadja. Teori campuran ini menekankan pada tujuan hukum tidak hanya untuk keadilan semata, melainkan pula untuk kemanfaatan orang banyak. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang tingkatan lembaga peradilan. A. Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama memiliki fungsi kekuasaan yang meliputi satu wilayah kabupaten atau kota. Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kekuasaannya kepada ketua pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Wewenangnya adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang B. Pengadilan tingkat kedua atau tingkat banding. Pengadilan tingkat kedua atau tingkat banding memiliki kekuasaan meliputi satu wilayah provinsi. Fungsi pengadilan tingkat kedua adalah sebagai berikut. Pertama, menjadi pemimpin bagi pengadilan negeri yang ada di dalam daerah hukumnya. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya. Wewenang adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam wilayah hukumnya. Yang kedua, berwenang untuk memerintahkan pengiriman kertas, berkas, perkara, dan surat-surat untuk diteliti dan memeriksa penilaian. Yang C. Pengadilan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi karena keputusan tersebut salah satu tidak sesuai dengan undang-undang. 4. Tata Hukum Indonesia. Tata Hukum Indonesia dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi merupakan awal pembangunan hukum nasional. Kita masih menggunakan hukum buatan Belanda yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia. A. Sebagian dari Undang-Undang Hukum Perdata. B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. C. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. D. Hinder Ordonansi atau Undang-Undang tentang Gangguan. B. Sistem peradilan nasional. Peradilan merupakan proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diadili. Sistem peradilan merupakan sistem yang menjadi wahana bagi rakyat untuk mencari keadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembahasan mengenai sistem hukum dan peradilan nasional tentu tidak bisa dilepaskan dari adanya kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Sebagai pelaksana peradilan di Indonesia, artinya dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, maka kekuasaan kehakiman harus merupakan kekuasaan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun juga. 1. Badan Peradilan di Indonesia. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya bab 9, pasal 24 dan pasal 24A, 24C. Kemudian diterbitkan beberapa undang-undang organik untuk melaksanakan lebih lanjut pasal-pasal tersebut. Undang-undang organik tersebut adalah sebagai berikut. A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dan F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 3. Penggolongan hukum. A. Hukum berdasarkan sumber hukumnya. 2. Hukum kebiasaan. 3. Hukum traktat. 4. Hukum jurisprudensi. 5. Hukum doktrin. B. Hukum berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis. 2. Hukum tidak tertulis. C. Hukum berdasarkan ruang atau tempat berlakunya. 1. Hukum lokal. 2. Hukum nasional. 3. Hukum internasional. D. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. 1. Hukum positif atau ius constitutum. 2. Hukum yang dicita-citakan atau ius constituendum. 3. Hukum alam atau hukum asasi. E. Hukum berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa. 2. Hukum yang mengatur. F. Hukum berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif atau law. 2. Hukum subjektif atau right. G. Hukum berdasarkan isinya. 1. Hukum private atau hukum sipil. 2. Hukum publik. H. Hukum berdasarkan fungsinya atau cara mempertahankannya. 1. Hukum material. 2. Hukum formal.